Hai Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini sebelum kompas terbang Zonggu benar-benar memasuki alam pertemuan iblis, ada banyak mata yang menatapnya dengan takjub. Lihat, utusan iblis abadi yang mana itu? Dia sebenarnya menyeret 5 penjara sekaligus. Ucap terkejut dari utusan lainnya di kejauhan. Kamu melihatnya kan? Aku memiliki kesan tentang orang itu. Sepertinya dia disebut Zonggu. Dia adalah seorang utusan yang menjalankan perintah. Namun seringkali dia kembali dengan tangan kosong. Dan bahkan bertahan di langkah kedua keabadian Kaisar untuk waktu yang lama. Ucap dari percakapan pribadi itu. Jika demikian, maka langkah kedua ini terlalu kuat untuk dapat membawa 5 penjara cahaya. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya ada 1000 orang di salah satu penjara cahaya itu. Ucap terkejut suara-suara diskusi itu. Memang benar bahwa 5 penjara cahaya sekaligus terlihat terlalu mempesona. Ini merupakan pertama kalinya ada utusan yang membawa 5 penjara cahaya. Biasanya sang utusan hanya menangkap 100 orang. Dan kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat. Hanya dengan keberuntungan, seorang utusan akan memiliki kesempatan untuk menangkap tahanan di level keabadian Kaisar. Bahkan Zonggu sendiri tidak menyangka tentang hasil tangkapannya. Dia mengatur sendiri dan berharap beruntung menggunakan ketenaran leluhur Hanguang di Superstar Cemerlang. Itu sebabnya dia menangkap begitu banyak orang kuat sekaligus. Dalam 1000 orang di tahanan itu, meski kebanyakan dari mereka hanya Dewa Dao, tapi yang paling penting adalah kecuali Xiaoyan yang lolos. Ada 2 tahanan di level keabadian Kaisar langkah ke-9, yaitu Raja Tianxun dan Ning Yao. 2 langkah ke-9 ini tentu dapat ditukar dengan nilai kontribusi yang banyak. Pada saat ini diikuti oleh serangkaian tatapan terkejut, Xiaoyan dan yang lainnya segera memasuki alam pertemuan iblis. Setelah semakin dekat, seluruh alam pertemuan iblis diselimuti oleh kabut ungu. Kemudian kompas terbang Zonggu perlahan melaju ke dalam kabut ungu. Setelah beberapa saat singkat, matahari merah mulai terlihat. Pemandangan yang muncul adalah istana megah yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya di tanah, bahkan di udara sejauh mata memandang, semuanya adalah istana yang indah. Banyak suara siulan dari sosok-sosok yang berlari kencang. Jumlah para kultivator di sini ini sungguh di luar imajinasi Xiaoyan. Bahkan dia belum pernah melihat pemandangan spektakuler seperti ini di alam dewa kuno. Mungkin itu karena selain orang-orang kuat dari dunia iblis kuno itu sendiri, ada juga banyak orang kuat dari berbagai dunia luar lainnya. Mereka dapat dibedakan dengan jelas melalui tanda budak di leher para budak ini. Xiaoyan melihat sekelilingnya. Antara budak dan anggota asli dari alam pertemuan iblis bercampur. Namun para budak ini sebenarnya dipekerjakan oleh utusan iblis abadi untuk membangun istana terbang. Mata Xiaoyan masih mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Zonggu juga bijaksana dan tidak mendesaknya sampai Xiaoyan menarik pandangannya. Senior, ayo pergi ke kuil budak ilahi. Kita akan menyerahkan tahanan ilahi di sana dan ditukar dengan poin kontribusi. Ucap Zonggu berkata dengan suara rendah. Mulai sekarang, panggil aku Yan Xiao. Di sini kamu adalah tuanku, dan aku adalah budakmu. Ucap Xiaoyan. Setelah benar-benar memasuki alam pertemuan iblis, meskipun identitas budak ilahi di leher Xiaoyan palsu, yang terbaik adalah tetap mengikuti arus agar tidak dicurigai. Kalau tidak, begitu identitas Xiaoyan ditemukan, maka masalah yang akan dihadapi sangat berbahaya. Zonggu mengerti maksud Xiaoyan. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan patuh. Setelah itu Zonggu menyesuaikan sikapnya, yaitu berdiri di atas kompas bintang dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya melihat ke kejauhan dan menunjukkan sikap seolah-olah dia bos nyata. Apakah ini perasaan menjadi pusat perhatian? Dan apakah ini rasanya dikagumi banyak orang? Ucap Zonggu tampak sangat senang. Ada banyak mata di alam pertemuan iblis yang mengawasinya. Di belakang kompas terbang Zonggu, lusinan budak ilahinya menyeret 5 penjara cahaya yang menakjubkan. Pemandangan ini memang sangat mengesankan. Dengan penangkapan yang luar biasa itu, hanya segelintir utusan iblis abadi terkuat yang dapat melakukannya. Dan seorang utusan di level Zonggu hampir merupakan tokoh pinggiran terlemah di antara utusan. Dia bahkan belum pernah diperhatikan oleh teman setingkatnya sebelumnya. Sebaliknya dia justru mendapatkan banyak penghinaan. Meskipun Zonggu tahu bahwa pencapaiannya saat ini juga karena mengandalkan Xiaoyan, tapi terlepas dari itu dia sangat menikmati perasaan ini. Pada saat ini Xiaoyan dan Jin Dongming duduk bersila di belakang. Tanda budak di leher mereka terlihat jelas.
Tentu saja banyak mata tertuju pada mereka berdua. Setelah merasakan nafas yang keluar dari keduanya, banyak orang yang meremehkan Zonggu di masa lalu segera memilih mundur. Singkatnya, setelah sekitar 3 jam kemudian, kompas terbang Zonggu akhirnya tiba di kuil budak ilahi yang disebutkan Zonggu. Kuil ini berbentuk belahan bumi. Tampaknya terbuat dari bahan yang mirip dengan tahanan ilahi. Ukurannya cukup besar. Ketika Zonggu tiba di depan aula utama, seseorang segera datang dan mengambil alih 5 penjara cahaya di belakang Zonggu. Zonggu, sepertinya panennya bagus. Pada saat ini di depan aula utama, terlihat seorang wanita cantik berjalan dengan kaki teratainya. Dia datang menghampiri Zonggu dan memegang sepotong batu giok di tangannya. Zonggu menyapa utusan Yuyu. Anda tidak terlihat selama beberapa waktu, dan Nona Yuyu semakin cantik saja, ucap Zonggu sambil tersenyum lembut. Mengucapkan beberapa kata sanjungan kepada seorang wanita adalah hal yang benar. Wanita bernama Yutama hanya sedikit mengerutkan bibirnya saat mendengar ini. Tidak banyak perubahan ekspresi di wajahnya. Mungkin karena dia selalu meremehkan Zonggu. Xiaoyan di belakang tampak kusam, tapi dalam hatinya merasa sedih. Sejak kapan langkah kedua keabadian Kaisar menjadi begitu tidak populer? Tidak peduli seberapa payahnya Zonggu, keabadian adalah keabadian. Sudah memasuki jajaran manusia yang tidak akan mati karena umurnya. Dari sini dapat dibayangkan bahwa alam pertemuan iblis adalah sekumpulan orang-orang kuat. Sehingga bahkan keabadian Kaisar langkah kedua seperti Zonggu tidak cukup diperhatikan. Pada saat ini setelah menunggu sebentar, seseorang menyerahkan sepotong batu giok kepada Yuyu. Setelah mata indahnya menyapu potongan batu giok itu, tiba-tiba saja matanya melebar. Tangan lembutnya yang memegang batu juga sedikit bergetar secara tidak sengaja. Tangkapan ini, 2 langkah ke-9, 5 langkah ke-6, 12 langkah ke-3, dan beberapa langkah pertama. His, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan tangkapan seperti itu? Ucap terkejut Yuyu. Dia menarik nafas dalam-dalam. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Sungguh panen yang luar biasa. Utusan Zonggu, lama sekali kamu tidak datang. Dan sekarang kamu muncul dengan tangkapan luar biasa. Bahkan utusan terkuat Jinchang belum pernah menangkap 2 keabadian Kaisar di langkah ke-9. Ucap Yuyu lagi. Hehehe, Nona Yuyu terlalu memuji. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan utusan Jinchang yang terkenal? Utusan Jinchang mungkin hanya kurang beruntung, tapi kekuatannya layak menjadi yang terkuat di antara utusan iblis abadi. Adapun aku hanya secara kebetulan mendapatkan semua ini, ucap Zonggu berkata sambil tersenyum. Kalimatnya yang sederhana cukup membuat semua orang di depannya semakin kagum. Begitu kata-kata itu jatuh, ada seorang pria yang perlahan berjalan keluar dari kuil budak ilahi. Pria ini memakai mahkota emas dan mengenakan jubah sutra emas. Di belakangnya ada 2 orang lagi, totalnya 3 orang. Saat berjalan keluar, pikiran Xiaoyan tergerak. Momentum ketiga orang ini sebenarnya memberi Xiaoyan rasa penindasan yang kuat. Senyum di wajah Zonggu tiba-tiba berhenti saat ini. Dia segera menangkupkan tangannya dengan hormat. Zonggu menyapa utusan Jinchang. Ucap Zonggu tersenyum pahit. Dia hanya ingin pamer di depan Yuyu, tapi dia tidak menyangka Jinchang juga ada di kuil budak ilahi. Yang terakhir ini bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat ke arah Zonggu. Dia berjalan ke sisi Yuyu dan matanya melirik ke arah potongan batu giok itu. Matanya yang awalnya tenang tiba-tiba melebar dan alisnya sedikit terangkat. Hups, kali ini aku telah menyinggung seseorang yang tidak boleh tersinggung. Ucap dalam hati Zonggu tampak pahit. Keringat dingin terus mengucur di keningnya. Jinchang melirik potongan batu giok itu. Matanya dengan cepat kembali tenang lalu dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zonggu. Apakah ini yang kamu tangkap? Ucap utusan Jinchang. Ya, ucap Zonggu. Utusan Jinchang lalu melihat ke arah Jin Dongming dan Xiaoyan di belakang Zonggu. Kemudian matanya beralih sedikit ke tanda budak di leher mereka. Langkah ke-5 dan langkah ke-6 keabadian Kaisar. Tampaknya kualitas kedua budak ini cukup bagus. Aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkannya, tanya Jinchang. Zonggu terkejut saat mendengar ini. Asal-usul Xiaoyan dan Jin Dongming memang perlu dijelaskan secara detail. Namun budak ilahi tidak terikat pada utusan tertentu. Budak ilahi yang dimiliki oleh utusan lain sebenarnya bisa diberikan satu sama lain sebagai hadiah. Dan Zonggu segera menjawab setelah merenung sejenak. Mereka adalah hadiah dari seorang teman lama. Ucap Zonggu. Teman lama? Teman lama yang bisa memberimu budak ilahi pastilah orang kuat dari alam pertemuan iblis. Bisakah kamu memberitahuku nama orang ini?
Seorang budak ilahi di langkah kelima dan keenam sebenarnya diberikan kepada orang lain. Itu membuatku sedikit penasaran. Ucap Jincang terus bertanya. Sungguh sedikit mengernyit saat mendengar ini. Wajahnya langsung menjadi dingin. Aku khawatir utusan Jincang bahkan tidak tahu namaku kan. Jadi percuma saja aku memberitahumu tentang nama temanku. Tidak peduli apa, teman lamaku sudah sangat baik padaku. Sungguh suatu ketidaknyamanan untuk menjawab hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan. Ucap Zonggu membuka mulutnya dan menolak menjawab pertanyaan Jincang. Mendengar ini ada sedikit kemarahan di wajah Jincang. Dia berkata, hahaha, di antara semua utusan, kamu adalah yang pertama berkata sangat keras di depanku. Aku memang tidak mengerti namamu, tetapi mulai hari ini sepertinya aku akan mengingat wajahmu. Berdoalah agar kita tidak dipertemukan lagi di luar alam pertemuan iblis. Langkah 2 keabadian Kaisar, lebih baik jika kamu meningkatkan dirimu sendiri. Kamu memang beruntung kali ini. Kuharap kamu terus mendapatkan keberuntungan seperti ini di lain waktu. Ucap Jincang. Setelah selesai berbicara, dia mengembalikan batu giok itu ke Yuyu. Kemudian mengambil langkah dan langsung pergi. Zonggu sebenarnya tidak punya pilihan selain menggunakan nadanya yang sedikit lebih keras. Bukannya dia ingin menyinggung perasaan Jincang. Tetapi jika dia mengatakan lebih banyak lagi, tidak menutup kemungkinan rahasianya akan terbongkar. Sekalipun Jincang tersinggung, selama dia berada di alam pertemuan iblis, Jincang tidak akan berani berbuat apa-apa. Apalagi ini bukanlah perseteruan hidup atau mati antara kedua pihak. Hanya saja Jincang akan memperhatikan Zonggu setelah ini. Utusan Zonggu, menurut statistik, budak ilahi yang kamu tangkap kali ini dapat ditukar dengan total 50.000 poin kontribusi. Tolong tunjukkan token utusanmu. Aku ingin mentransfernya sekarang. Ucap Yuyu. Zonggu menganggukkan kepalanya. Dia segera mengeluarkan token utusannya yang sudah lama kosong. Di mata Zonggu, 50.000 adalah angka astronomi dan nilai kontribusi 50.000 sudah sangat dilebih-lebihkan. Bahkan hanya diperlukan 10.000 poin kontribusi untuk menukarkan token kuno iblis abadi. Sesaat kemudian Yuyu mengembalikan token utusan Zonggu setelah memasukkan 50.000 nilai kontribusi. Zonggu yang mengambil alih tokennya sulit untuk menyembunyikan kegembiraan pada ekspresinya. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia masih belum tahu apa gunanya nilai kontribusi ini. Tapi melihat ekspresi Zonggu, nilai kontribusi ini seharusnya memainkan peran besar. Nona Yuyu, terima kasih untuk bantuannya. Ucap Zonggu menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Sama-sama, semoga utusan Zonggu sukses di masa depan. Ucap Yuyu berkata sambil tersenyum. Yuyu berbeda dengan Jincang, dia tidak akan merendahkan siapapun. Lagi pula tidak ada yang tahu bagaimana takdir seseorang dan berapa tingkat pertumbuhan seseorang dalam 100 tahun. Sama sekali tidak perlu menarik garis batas antara satu sama lain. Pada saat ini setelah penukaran selesai, Zonggu berbalik pergi bersama Xiaoyan dan Jin Dongning. Tuanku, sekarang kita kembali ke penginapan dulu atau melanjutkan pergi ke kuil suci. Ucap Zonggu mentramisikan suara jiwa kepada Xiaoyan. Sosoknya terbang ke depan tanpa melihat ke belakang ketika berbicara. Ibarat seorang tuan sedang berbicara dengan pelayannya. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Zonggu tiba-tiba melanjutkan. Kita dapat menggunakan poin kontribusi untuk menukarkan apa yang kita inginkan di kuil suci. Ucap Zonggu. Kembali dulu. Ucap Xiaoyan hanya mengucapkan kata singkat. Dimengerti. Ucap Zonggu segera mengontrol kompas terbang untuk menuju gua penginapannya secepat mungkin. Gua itu tidak besar dan tidak bersih. Segala sesuatu di dalamnya bahkan tidak ada yang istimewa. Kalian berdua menunggu di luar gua. Kalian tidak bisa masuk tanpa panggilanku. Ucap Xiaoyan. Meskipun keduanya bingung, tetapi mereka masih mematuhi perintah yang diminta Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan duduk bersila, mengeluarkan batu giok khusus dari alam dewa kekacauan. Jiwanya tenggelam dan cahaya biru menyinari pandangan Xiaoyan. Tidak butuh waktu lama sebelum cahaya biru itu menghilang, dan jiwa Xiaoyan sudah memasuki alam dewa kekacauan. Saat ini 8 sosok biru lainnya sudah berkumpul. Rupanya Xiaoyan merupakan yang terakhir masuk. Aku pikir nomor 9 tidak akan datang ke pertemuan ini. Ucap si nomor 1. Ada sedikit masalah yang menundaku di dunia luar. Jadi maafkan aku karena sedikit terlambat. Ucap Xiaoyan. Tidak apa-apa. Sekarang karena semua orang sudah ada di sini, biarkan pertemuan dimulai. Ucap si nomor 1 kembali. Seperti biasanya, begitu dimulai, mereka akan berbicara secara bergantian dan akan dimulai dari si nomor 2. Kali ini aku membawakan berita tentang sosok biru di dunia luar. Aku sudah menebak sebelumnya bahwa perang kacau antar dunia bukanlah suatu kebetulan.
melainkan ada seseorang yang menghasutnya. Sosok biru itu menyamar sebagai orang yang terbangun dari alam dewa kekacauan. Tapi dia bukan hamba raja, dan aku berhasil menangkap satu, ucap si nomor 2. Begitu pernyataan ini keluar, semua tokoh langsung menghadap ke nomor 2 secara serempak. Meski tidak bisa melihat ekspresi mereka, tetapi dapat dipastikan bahwa mereka saat ini dalam keterkejutan yang luar biasa. Si nomor 2 lalu melanjutkan, aneh untuk mengatakannya. Setelah aku menangkapnya, dia dapat menjangkau kehampaan dan melarikan diri. Aku terus mengejarnya melewati beberapa dunia. Tapi aku merasa ada yang salah dengan orang ini. Dia tidak seperti manusia, tetapi lebih seperti bayangan. Setelah aku menangkapnya kembali, dia runtuh begitu saja dan menghilang. Pada saat itu aku segera menyadari bahwa aku mungkin telah jatuh ke dalam jebakannya. Aku segera kembali dengan kecepatan tercepat. Seperti yang dikhawatirkan bahwa ada masalah dengan penghalang duniaku. Sebuah retakan muncul. Retakan ini akan memungkinkan makhluk dari dunia lain memasukinya. Jadi setelah kejadian ini, aku bisa menasehati semua orang yang bahwa kamu harus waspada dengan setiap gerakanmu. Sosok biru ini sangat aneh, dan orang di baliknya sangat pintar, ucap si nomor 2 berbicara dengan sangat lambat. Berharap semua yang hadir dapat memahaminya. Kupikir setiap orang yang ada di sini pasti berasal dari dunia berbeda. Kita perlu mengungkapkan dari mana kita berasal dan mengatakan situasi dunia kita sendiri. Kalau tidak, hal ini akan mempengaruhi keselamatan 9 dunia selanjutnya. Kalian jangan khawatir, pengungkapan dunia tidak akan berdampak apa-apa. Sebaliknya ini adalah informasi yang perlu dipertukarkan setiap orang. Kita harus sama-sama tahu apa yang terjadi pada masing-masing dunia utama saat ini. Entah itu mulai kapan terjadinya perang atau invasi. Ku harap semua orang dapat berbagi informasi yang akurat dan melihat apakah ada kesamaan, ucap si nomor 2. Segera setelah kata-kata ini keluar, Xiaoyan mulai mendapatkan masalah besar di hatinya. Itu karena si nomor 6 mengaku berasal dari dunia sensi. Sekarang arti dari kata nomor 2 tersebut hanya ingin setiap orang melaporkan dunia mereka. Untuk sementara semua orang terdiam. Jelas pada tingkat tertentu tampaknya setiap orang masih sulit percaya satu sama lain. Faktanya informasi lebih detail belum pernah diungkapkan. Misalnya adalah mengungkapkan di dunia mana mereka berasal. Sebenarnya hal ini merupakan topik yang sangat sensitif. Setelah hening beberapa saat, si nomor 1 akhirnya angkat bicara. Sepertinya tidak ada di antara kalian yang ingin mengatakannya. Baiklah, karena itu masalahnya, mari kita lakukan pemungutan suara pada proposal si nomor 2. Setiap orang bisa memberiku suara persetujuan atau penolakan melalui transmisi jiwa, ucap si nomor 1. Xiaoyan sedikit ragu. Dia sudah memiliki beberapa jawaban atas identitas si nomor 6. Jika 9 orang di sini mewakili 9 dunia, maka sangat mungkin Taisu juga ada di antara mereka. Xiaoyan bisa saja menyamar berasal dari dunia tanpa batas yang sudah musnah. Dia masih memiliki pemahaman tentang dunia tanpa batas melalui klon Yuanzhen dan leluhur dunia tanpa batas. Hanya saja sejarah lebih detailnya, Xiaoyan sama sekali tidak tahu. Apalagi Xiaoyan harus berbicara dengan hati-hati setelah mengekspos dunianya. Kebohongan apapun tidak akan ada gunanya dan kemungkinan besar akan diisolasi nantinya. Xiaoyan sangat ragu saat ini. Haruskah dia setuju atau tidak setuju dengan proposal si nomor 2? Jika ada lebih banyak suara penolakan, maka proposal ini akan dibatalkan. Faktanya untuk sensi, ini adalah kesempatan bagus untuk belajar lebih banyak. Hanya saja masalah di sini ada pada antara Xiaoyan dan si nomor 6. Harus ada pertukaran, dan si nomor 6 sudah menyebutkan bahwa dia berasal dari dunia sensi. Mata Xiaoyan suram, ekspresi wajahnya saat ini sangat rumit. Sambil berpikir, Xiaoyan membuat keputusan pada akhirnya. Xiaoyan memilih untuk setuju. Sesaat kemudian si nomor 1 akhirnya berkata, pemungutan suara sudah selesai. 5 suara mendukung sementara 3 suara menolak. Aku tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan apapun. Hasilnya kali ini adalah mendukung proposal dari si nomor 2, ucap si nomor 1. Bagus, karena hasilnya adalah setuju, maka izinkan aku memberitahu status duniaku terlebih dahulu. Aku berasal dari alam dewa 9 surga. Duniaku telah diserang, dan yang menyerang bukanlah dunia tertentu. Sebaliknya mereka adalah iblis dari berbagai dimensi berbeda. Situasinya sangat sulit diselesaikan, dan seringkali pemblokiran gagal. Iblis-iblis ini perlahan-lahan merambah ke duniaku. Meski aku mengejar sebisa mungkin, aku masih belum bisa menghentikan sepenuhnya. Tapi sebelum itu, duniaku telah diserang 3 kali dari subdunia. Masa dimulainya adalah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ucap si nomor 2 menjadi yang pertama berbicara tentang dunia dan situasinya.
Setelah si nomor 2 selesai berbicara, giliran si nomor 3 angkat bicara. Aku berasal dari alam misterius surga barat. Saat ini tidak ada perang di dunia tempatku berada. Dan tidak ada gangguan, ucap si nomor 3. Pidato si nomor 3 sangat singkat dan tidak mungkin untuk menilai apakah itu benar atau salah. Si nomor 4 lalu berkata, aku berasal dari dunia iblis kuno. Hal tersebut telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Penghalang duniaku telah rusak. Itu bukan retakan sederhana. Sebaliknya sebuah celah besar muncul sehingga melalui banyak saluran ini, bahkan di level dewa pun, seseorang dapat memasuki dunia iblis kuno. Tetapi orang-orang kuat dari dunia iblis kuno telah berkumpul, membentuk kekuatan yang kuat dan mencoba melawan. Adapun kapan saat kerusakan penghalang dunia ini terjadi, ketika aku mengetahuinya itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Untuk waktu pastinya, aku tidak tahu, ucap si nomor 4. Mendengar penjelasannya, itu adalah informasi yang benar adanya menurut apa yang sudah dilihat Xiaoyan. Itu karena Xiaoyan saat ini berada di dunia iblis kuno dan dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dunia iblis kuno memang memberikan perlawanan. Bahkan cara melawannya cukup ekstrim dan mendominasi. Mereka memperbudak orang asing yang kuat ini, membiarkan penjajah asing ini menjadi salah satu metode kekuatan mereka. Jika Xiaoyan melihatnya dari arah dunia iblis kuno, memperbudak orang asing yang kuat ini benar-benar sebuah trik yang hebat. Setidaknya dalam pertarungan apapun, sebagian besar konsumsi pertama-tama berasal dari penjajah asing ini. Pada saat ini setelah si nomor 4 selesai berbicara, selanjutnya adalah giliran si nomor 5. Xiaoyan sebelumnya menduga si nomor 5 berasal dari dunia laut pegunungan. Pil obat yang dimurnikannya dapat membuktikan tebakannya lebih jauh. Dan kini Xiaoyan juga penasaran apakah tebakannya benar. Nomor 5 lalu berkata, aku berasal dari dunia laut pegunungan. Meski dunia laut pegunungan belum diserbu, namun konflik etnis yang tidak pernah terjadi selama 100.000 tahun kini telah terjadi. Banyak kelompok etnis telah dimusnahkan. Sejauh ini banyak warisan tersembunyi yang terus muncul begitu saja. Itu semakin memicu perselisihan. Ada juga berita bahwa sosok biru pernah muncul. Berita yang aku dapatkan baru 1000 tahun yang lalu. Dan konflik pecah tepat setelah sosok biru muncul. Ucap nomor 5 menjelaskan situasi dunianya. Dugaan Xiaoyan benar. Dan sudah keempat orang yang mengatakan situasi dunianya masing-masing. Kecuali 3 orang yang memberikan suara penolakan. Meski minoritas mematuhi mayoritas, tapi itu tidak berarti seseorang tidak bisa berbohong. Hal ini bahkan lebih tidak dapat dihindari. Mungkin hanya si nomor 1 yang tahu siapa yang berbohong. Namun si nomor 1 selalu menekankan bahwa dia tidak akan mengungkapkan informasi setiap individu. Jadi bohong atau tidak, si nomor 1 juga tidak akan berkomentar. Saat si nomor 2, 3, 4, dan 5 semuanya telah berbicara tentang dunianya masing-masing. Xiaoyan juga diam-diam menuliskan dunia tempat mereka berada, yaitu dunia Dewa 9 Surga, dunia misterius surga barat, dunia iblis kuno, dan dunia laut pegunungan. 2 dunia pertama adalah apa yang pertama kali didengar Xiaoyan. Seperti dugaan Xiaoyan, mereka semua harusnya berasal dari dunia yang berbeda. Pada saat ini giliran si nomor 6, bagi Xiaoyan jawabannya adalah hal yang paling penting. Setelah si nomor 5 selesai berbicara, ketika Xiaoyan melihat ke si nomor 6, rupanya si nomor 6 terdiam lebih lama. Namun pada akhirnya ia berbicara. Aku berasal dari dunia Sensi. Sensi diserbu oleh dunia Taisu. Dan perang yang relatif sengit terjadi baru-baru ini. Perang tersebut tidak berlangsung lama. Tapi kali ini dalam pertempuran itu Sensi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ucap si nomor 6. Xiaoyan langsung mengernyit. Saat mendengar ini, dia tidak tahu apakah yang dikatakan si nomor 6 benar atau salah. Itu karena Xiaoyan sudah tidak lagi di Sensi saat ini. Sensi menderita kerugian besar. Ratu yang memimpin Sensi sepertinya terkena pukulan keras dan menghilang. Ucap si nomor 6. Pernyataan ini terdengar seperti guntur di telinga Xiaoyan. Itu bahkan membuat Xiaoyan merasa sedikit bingung saat ini. Dia hampir tidak bisa menahannya untuk bertanya apakah yang dikatakan si nomor 6 itu benar. Xiaoyan mengepalkan tangannya, tubuhnya menegang. Xiaoyan tidak mengetahui semua ini. Itu karena dia berada jauh di dunia iblis kuno. Tidak ada cara untuk membuat penilaian apakah yang dikatakan si nomor 6 kebenaran atau kebohongan. Si nomor 6 lalu melanjutkan. Adapun sejak kapan Sensi diserang oleh Taisu, jika kita mulai dari skema Taisu melawan Sensi, aku khawatir ini sudah dimulai ketika Taisu menyerbu dunia tanpa batas, yaitu 10.000 tahun yang lalu. Ucap si nomor 6. Saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa menilai identitas si nomor 6. Xiaoyan juga menyimpulkan bahwa si nomor 6 mungkin berasal dari Taisu, lalu membuat kebohongan bahwa dia berasal dari Sensi. Karena sebelum Xiaoyan datang,
Tidak ada seorang pun dari Sensi di sini. Jadi Xiaoyan tidak tahu sebelum dia datang sudah berapa lama konferensi ini berlangsung. Mungkinkah si nomor 6 ini benar-benar berasal dari Sensi? Tidak, itu seharusnya tidak benar. Gumam dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan berusaha menenangkan dirinya. Sekarang dia berada dalam kondisi perubahan suasana hati yang ekstrim. Dari apa yang dikatakan nomor 6 tadi, terjadi perang hebat lanjutan antara Taisu dan Sensi. Ratu diduga terluka parah dan menghilang. Bagi Xiaoyan, berita ini tidak mungkin terjadi. Sampai saat ini belum ada kesimpulan yang bisa diambil. Selanjutnya Xiaoyan ingin mendengarkan si nomor 7 dan nomor 8 lebih dulu. Dia ingin melihat apakah ada orang dari dunia yang sama sebelum Xiaoyan bisa membuat penilaian. Si nomor 7 kemudian membuka mulutnya untuk berkata, "Pertanyaan ini agak sulit dijawab. Aku bukan milik dunia manapun. Dunia milikku sudah lama musnah. Mengenai dunia itu, aku tidak akan menyebutkannya lagi," ucap si nomor 7. Xiaoyan merasa semakin rumit setelah mendengar ini. Situasi ini jauh lebih membingungkan dari yang ia bayangkan. Si nomor 8 lalu berbicara, "Aku berasal dari dunia kiamat. Dunia yang baru saja dipromosikan ke salah satu dari 9 dunia utama. Namun tatanan dunia kiamat tidak stabil sekarang. Perang sering terjadi. Aku tidak bisa memastikan waktu spesifiknya dan aku sudah lama mengasingkan diri. Oleh karena itu aku tidak tahu banyak berita," ucap si nomor 8. Xiaoyan telah mendengar tentang dunia kiamat. Itu disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah berakhirnya dunia tanpa batas, dunia kiamat telah menggantikan posisinya menjadi salah satu dari 9 dunia utama. Setelah si nomor 8 selesai berbicara, sekarang akhirnya giliran Xiaoyan. Bagaimana dia harus menjawab masih tidak tahu. Apa yang dikatakan si nomor 6 mungkin benar. Namun itu tidak membuktikan bahwa si nomor 6 berasal dari Sensi. Itu karena bisa saja dia menjadi pihak musuh Sensi. Sebagai musuh Sensi akan menjadi hal yang wajar jika dia mengetahui banyak informasi tentang Sensi. Jadi identitas si nomor 6 masih belum bisa dipastikan. Bagaimana Xiaoyan harus berbicara masih menjadi sebuah pertanyaan. Jika dia mengungkapkan identitasnya dari Sensi, maka si nomor 6 pasti akan memperhatikannya. Dan alasan mengapa ia mengetahui begitu banyak tentang Sensi, kemungkinan besar dia adalah pemimpin Taisu. Jadi dia sangat mengenal Sensi. Xiaoyan tiba-tiba menghirup udara dingin. Keputusan harus segera diambil, karena sisanya menghadapnya dan menunggu jawaban akhir Xiaoyan. "Aku berasal dari Taisu," ucap Xiaoyan. Karena si nomor 6 menyamar menjadi makhluk Sensi, maka Xiaoyan tidak punya pilihan selain menjadi makhluk Taisu. Lagi pula belum ada orang yang mengatakan berasal dari Taisu di sini. Xiaoyan tidak tahu tentang 2 dunia lainnya. Xiaoyan hanya punya 2 pilihan. Entah dia dari Sensi atau berasal dari Taisu. Xiaoyan memilih yang terakhir. Nomor 6, "Aku minta maaf. Invasi adalah langkah yang tidak berdaya. Aku tidak bisa mengendalikan terlalu banyak. Dunia Taisu memang menyerang Sensi, tapi ini adalah pilihan dunia Taisuku." Taisu seperti yang dikatakan nomor 6. Tata letaknya dimulai sangat awal. Invasi adalah cara Taisu bertahan hidup. Adapun sosok biru itu, aku belum melihatnya, ucap Xiaoyan penuh omong kosong. Tidak masalah apakah dia akan membuat nomor 6 marah atau tidak. Jika nomor 6 berasal dari Sensi, belum terlambat untuk menjelaskannya nanti. Nomor 6 tidak menjawab Xiaoyan. Lagi pula lebih banyak kata akan menyebabkan kesalahan. Jadi sekarang setiap orang sudah selesai menjawab satu demi satu. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.